Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tom Lembong bebas ya, karena Kejagung belum mengantongi bukti-bukti aliran dana ke Tom Lembong. Nah, kalau bukti-bukti itu tidak ada, jelas ya Tom Lembong ini bebas. Kenapa? Ya, tidak ada alat bukti begitu kan ya. Tapi ada kesalahan yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong ya. Kesalahan disitulah yang kemudian memunculkan bahwa bukti-bukti itu semakin kuat. Di antaranya adalah seharusnya impor gula mentah ini seharusnya diberikan kepada BUMN. Kenapa diberikan kepada 8 perusahaan yang kemudian di situ ada menguntungkan sampai 400 miliar. Kenapa? Karena dari kabarnya begitu kan ya, yang dihitung dari kerugian negara di situ 400 miliar itu ya dianggap kerugian karena ada untung yang dilakukan oleh 8 perusahaan itu, sehingga disitulah ada kerugian negara 400 miliar. Nah, kalau toh pada hakikatnya adalah negara yang kemudian impor, seharusnya kan ke BUMN. Nah, itu kesalahannya. Dan bahkan dari 8 perusahaan ini dijual lah ya harga 16.000 kepada ya masyarakat tentunya begitu kan ya. Yang awalnya 13.000 dijual harga 16.000. Dan inilah bukti-bukti yang kemudian dianggap kuat. Tapi untuk aliran dana ya, apakah masuk ke kantong Tom Lembong atau tidak, itu Kejagung belum menemukan bukti-bukti itu. Nah, jangan-jangan ini akan bebas begitu kan ya? Jangan-jangan ini akan bebas. Kenapa? Karena bukti-bukti itu hanya bukti yang dilakukan oleh Tom Lembong di situ adalah bukti di mana bukti impor begitu kan, bukti regulator ya, regulatornya yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti. Tapi untuk Tom Lembong, apakah mereka aliran dananya ke Tom Lembong, itu belum tentu ya. Dan inilah bisa saja hanya ya, walaupun mereka salah atau dihukum ya tidak seberapa begitu kan ya. Kenapa? Ya kita lihat saja bahwa di era hari ini ketika Tom Lembong di situ di borgol yang memakai baju baju tahanan di situ begitu, dia nampaknya santai-santai aja begitu, tidak begitu tegang, karena mungkin sudah tahu bahwa Tom Lembong di situ adalah aliran dananya ya di situ tidak masuk ke kantong Tom Lembong begitu kan. Justru kesalahan Tom Lembong di situ adalah memberikan regulator ya selama impor itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi ini ya, apakah berkaitan dengan presiden? Nah, seharusnya kalau presiden sudah tahu bahwa gula yang ada di negara kita stoknya masih banyak begitu kan ya, seharusnya kan dicegah oleh seorang presiden. Nah, kenapa ini tidak dicegah sama sekali? Inilah kesalahan juga begitu kan. Seharusnya presiden ya tahu dari semuanya akan tahu begitu kan ya, kebutuhan apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat, yang dibutuhkan apa dan sebagainya. Saya kira ini perlu bahwa sosok presiden harus tahu. Nah, maka disitulah nanti ya Pak Prabowo harus tahu kebutuhan apa yang ada. Jadi ini bukan atas dasar yang kemudian disalahkan menterinya dong begitu kan ya. Tidak ada visi dan misi menteri di situ. Yang ada visi presiden. Kalau menterinya bagus, yang dibaca adalah presidennya begitu kan. Kan begitu logikanya. Makanya secara tidak langsung bahwa kalau ini benar-benar tidak ada bukti yang kemudian uang yang masuk ke kantong Tom Lembong, saya kira tidak ada masalah ya. Kalau hanya regulator mungkin ya dihukum mungkin tidak sampai 5 tahun begitu kan ya, karena tidak ada kerugian kepada Tom Lembong itu sendiri. Tapi untuk negara yang dilihat itu adalah keuntungan dari 8 perusahaan itu yang menguntungkan justru di situ begitu kan. Dijual harga 16.000. Untungnya begitu banyak begitu, hampir 400 miliar. Nah, inilah yang negara menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh
dilakukan oleh Kejagung itu ini sebagai bukti begitu kan ya, bahwa dua alat bukti itu saya kira cukup begitu kan, dan itulah kesalahan Tom Lembong di situ. Masyarakat di situ banyak yang mengatakan, wah ini ada kampanye Anies Baswedan dibiayai oleh Tom Lembong, dibiayai oleh ini, dibiayai oleh itu, padahal tidak begitu kan. Jadi lucu begitu. Kalau biaya kampanye Anies Baswedan dibiayai Tom Lembong, saya kira tidak begitu. Saya kira Kejagung masih belum menemukan aliran dana masuk ke Tom Lembong. Ya bisa saja Tom Lembong nanti bebas ya, karena hanya sebagai regulator ya Tom Lembong ini, maka ya memang ada kesalahan di situ secara administrasi ya. Impor itu seharusnya diberikan kepada BUMN ya. Di bawah naungan BUMN lah, di bawah naungan BUMN. Maka kita tahu bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Kejagung di situ belum menunjukkan bukti ya, apakah aliran dana ini masuk ke kantong Tom Lembong atau tidak. Ini belum disampaikan, belum menemukan bukti di situ. Cuma menemukan bukti sebagai regulator saja. Jadi saya kira ya bisa sewaktu-waktu bisa saja Tom Lembong ini lolos begitu kan ya dari jeratan hukum ini. Coba kita baca ini. Kejagung belum kantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula. Ya, lucu memang. Mestinya kalau kebijakan jangan dong dijadikan tersangka. Jadi kelihatan ini masih politik. Betul begitu kan? Betul sekali. Kalau hanya kebijakan, saya kira ini adalah kebijakan administrasi begitu kan, kesalahan administrasi. Sama dengan Kementerian Agama. Saya sering mengatakan bahwa kalau Kementerian Agama kota haji dialihkan begitu kan ya, haji plus dialihkan kota haji mandiri begitu kan ya, dialihkan kota haji plus, itu kan kesalahan administrasi, tidak ada kerugian uang negara yang kemudian kita lihat begitu kan. Tapi kalau temuan BPK ada kerugian negara, berarti ada kong kali kong di dalamnya. Selama ini di Kementerian Agama ya tidak seperti itu, hanya peralihan dari kota haji saja begitu. Itu kan kesalahan administrasi. Orang itu, kebijakan orang itu ya tidak bisa dijadikan tersangka karena kementerian punya undang-undang sendiri. Jadi saya kira jangan langsung menjadikan tersangka begitu kan ya. Bahkan ini 3 kali loh begitu ya, Kejagung memeriksa Tom Lembong ya. Tom Lembong di situ tidak ada alat bukti dan bahkan kesulitan untuk mengusut dugaan-dugaan korupsi itu begitu. Belum terbukti tapi sudah jadi tersangka. Ini lucu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jaksaku sekarang jadi mainan rezim. KPK pun tak berkutik dengan rezim ini. Terus ya maksudnya yang terpenting nangkep dulu buktinya ada apa, nggak nyusul gitu. Nah ya saya sudah menjabarkan itu bahwa kesalahan Tom Lembong di situ adalah masalah soal administrasi, soal regulator ya, soal regulator. Tapi untuk dapat fee atau dapat dari perusahaan-perusahaan itu, Tom Lembong masih belum ada begitu kan, belum ada bukti yang mentersangkakan aliran dana kepada Tom Lembong. Jangan-jangan nanti bisa saja bebas begitu. Makanya Tom Lembong itu santai-santai aja ditangkap mereka karena mungkin sudah tahu bahwa dirinya hanya sebagai regulator. Ya banyak seperti Pak Dahlan Iskan dulu begitu kan ya, ketika ada sebuah tempat yang kemudian tidak masuk listrik, akhirnya dialihkan ke situ begitu kan. Apakah mau dijadi tersangka? Tidak, karena hanya kesalahan administratif saja begitu. Kesalahan administratif itu berbeda dengan orang-orang yang korupsi. Makanya di Kemenag itu saya kira melihat kalau tidak ada kerugian negara ya mungkin ada kesalahan administrasi, dan kesalahan administratif di situ tidak bisa dijadikan tersangka begitu kan ya. Ya ada nuansa-nuansa apa begitu kan. Seharusnya ya salahnya memang salah begitu kan, tapi bukan soal korupsi. Korupsi itu kan ada kerugian negara di situ begitu. Coba kita baca begitu kan ya. Ini sangat menarik sekali kalau kita baca begitu ya dari Tempo. Ini akurasinya sangat tinggi begitu kan ya. Dari Tempo, Kejagung belum kantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula ya. Sudah kita lihat saja begitu kan. Coba kita baca nih ya. Kejaksaan Agung ya mengatakan masih menelusuri mana aliran dana ya yang 400 miliar itu disebut kerugian negara dalam kasus impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum ya
Kepensub Jagung ya Siregar mengatakan pihaknya masih belum mengetahui apakah Menteri Perdagangan Lom Tembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Nah itu belum begitu kan. Bahkan ini Kohar mengatakan nilai kerugian, nih kita baca ya, nilai kerugian dengan darah kasus ini mencapai sekitar 400 miliar. Kohar menyatakan kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PPI dalam impor gula. Negara merugi karena keuntungan ini justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang dapat jatah kota impor gula kristal mentah. Nah, itu kan yang dilihat di situ adalah ya yang Tom Lembong dijadikan tersangka itu karena memang melihat keuntungan sangat besar dari 8 perusahaan itu mencapai 400 miliar. Sehingga ada kerugian negara ya yang dianggap kerugian negara dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI ini. Nah, kalau kita melihat realitas ini, kalau Tom Lembong hanya memberikan regulator itu ya saya kira untuk menjadi tersangka itu harus kita lihat bukti-bukti yang ada. Menjadi tersangka seseorang itu karena ada fee, ada menikmati di situ begitu kan ya. Ini kan masalah regulator saja. Makanya dengan adanya seperti ini bisa saja Tom Lembong ini bebas. Bisa saja Tom Lembong ini bebas begitu kan ya. Kenapa? Ya kita lihat saja titik persoalannya. Makanya Tom Lembong itu ketika mau pakai baju pink begitu kan ya, santai-santai aja mereka. Ya dicek kesehatannya, semuanya dicek begitu. Santai-santai aja mereka, tidak ada masalah dengan itu begitu. Makanya dengan adanya seperti ini mungkin ya Tom Lembong akan terus berjuang begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.